Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dengan program acara Firman Tuhan dan doa sebagai penguat dan pengantar untuk kita memasuki pekan hidup yang baru saat ini, di minggu ini. Nah saudara, adapun firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kita saat ini terdapat dalam kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Ratapan pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan judul renungan kita saat ini adalah meratap dan menangislah dalam doa. Meratap dan menangislah di dalam doa. Itu judul renungan kita. Nah saudara-saudara, sebelum kita membaca, sebelum saudara membuka dan mempersiapkan kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22 dan sambil mendengarkan renungannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh melalui minggu yang lama dan kami akan memasuki pekan hidup yang baru saat ini. Mari Tuhan, kuatkan kami dengan firman-Mu agar kami semakin mantap memasuki pekan hidup kami yang baru di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara, silakan saudara perhatikan kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Judul renungan kita, meratap dan menangislah dalam doa. Saudara, kenyataan banyak membuktikan bahwa jika seorang telah berbuat salah, lalu orang tersebut datang kepada orang yang telah tersakiti, kemudian memohon maaf dengan sungguh-sungguh, maka tidak tertutup kemungkinan orang yang tersakiti itu akan memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah tersebut. Nah, saudara-saudaraku, apa hubungan kenyataan ini dengan perikop bacaan firman Tuhan pada saat ini? Perikop atau pasal bacaan firman Tuhan saat ini memperlihatkan bagaimana Yeremia selaku hamba Tuhan yang ada pada zaman itu, Yeremia benar-benar memanggil bangsa Israel, berupaya memanggil bangsa Israel untuk mendorong bangsa Israel datang kepada Allah dalam doa dan penyesalan. Karena bangsa Israel telah berbuat salah yang begitu besar di hadapan Tuhan. Yeremia meminta agar bangsa Israel berteriak sambil mencucurkan air mata, dan jangan pernah ada jeda untuk berteriak dan berseru kepada Tuhan. Itu seruan daripada Yeremia. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-18. Dan bangsa Israel harus berharap kepada Allah agar mereka dipulihkan dan diampuni. Nah saudara-saudara, selain daripada itu juga, dalam perikop bacaan saat ini, Yeremia juga meminta agar bangsa Israel mencurahkan seluruh isi hatinya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan. Maka tidak tertutup kemungkinan rancangan-rancangan hukuman yang sebenarnya akan ditujukan, akan diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel berteriak, meratap, mengangkat tangan, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, maka tidak tertutup kemungkinan rancangan-rancangan hukuman tersebut yang berasal dari Tuhan akan Tuhan abaikan dari kehidupan bangsa Israel. Itulah seruan daripada Yeremia kepada bangsa Israel pada zaman itu. Nah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pengajaran yang bisa kita dapatkan melalui bacaan firman Tuhan saat ini adalah mungkin saja persoalan, pergumulan, segala macam kegagalan-kegagalan yang kita alami di minggu yang lalu, bahkan mungkin di pekan yang baru saat ini, itu tidak terlepas dari apa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita telah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mungkin saja tantangan dan kegagalan, segala pergumulan-pergumulan tersebut adalah upah dari kejahatan kita di hadapan Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya, mari kita menangis, kita meratap di hadapan Tuhan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan, sama seperti anjuran dari Nabi Yeremia kepada umat Israel pada saat itu. Mari saudara-saudara, jangan pernah takut untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah ragu untuk meratap di hadapan Tuhan, sebab tidak tertutup kemungkinan Allah sendiri akan merubah pergumulan-pergumulan kita menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan.
dan sangat menyukakan hati kita. Saudara-saudara, saya kasih contoh seperti ini. Ada seorang bapak, ketika masa mudanya dia rajin sekali ke gereja. Tapi singkat cerita, setelah kehidupannya berhasil dan dia berhasil menjadi seorang apoteker dan memiliki beberapa gerai apotek, dia sudah mulai lupa kepada Tuhan. Dia tidak pernah lagi datang ke gereja, dia tidak pernah lagi berdoa, dia tidak pernah lagi membaca Alkitab. Nah, satu kali ketika dia sementara membuka gerai apoteknya pada pagi-pagi hari, tiba-tiba di hadapannya ada seorang anak kecil yang menangis di hadapannya dan berkata, "Tuhan, bisakah Tuhan menolong saya untuk memberikan, untuk meracik obat untuk ibu saya? Tapi mohon maaf Tuhan, uang saya kurang." Bapak ini kemudian melihat anak kecil itu, lalu dengan terpaksa mengambil uang anak itu, lalu kemudian masuk ke dalam sambil sedikit menggerutu. Lalu kemudian dia mulai meracik obat untuk anak itu. Singkat cerita, racikan pun selesai dan dia memberikan kepada anak itu. Anak itu sangat girang, saudara, dan dia berlari keluar dari apotek. Tapi apa yang terjadi, saudara? Beberapa jam, berapa saat setelahnya, bapak ini ketika masuk di dalam ruangan racikan obatnya, ternyata dia salah meracik obat. Dia bingung pada saat itu, karena ketika obat itu diberikan kepada ibu daripada anak tersebut, maka anak itu akan meninggal dunia. Dia bingung pada saat itu, saudara-saudara, dan pada saat dilanda oleh kebingungan dan ketakutan, dia ingat kepada Tuhan. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau." Seperti kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-15. Dia ingat ayat itu. Kemudian dia berlutut, dia berdoa, dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, ketika dia sudah mengatakan amin, tiba-tiba anak kecil itu muncul di depan apoteknya sambil menangis. Anak itu berkata, "Pak, tolong kalau bisa, tolong buatkan obat racikan yang tadi. Karena obat tadi yang Bapak berikan kepada saya jatuh, Pak. Saya berlari-lari menuju rumah saya dan tanpa sengaja obat itu jatuh dan tidak bisa digunakan lagi. Tolong berikan yang baru, Pak. Nanti ada uang, saya baru bayar Bapak kembali." Bapak ini mendengar akan keluhan anak ini, akan perkataan anak ini. Bapak itu sangat bersukacita dan dia berkata, "Terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau meluputkan aku dari ketakutanku." Nah, saudara-saudaraku, hari ini sekali lagi, kalau saja ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan di dalam kehidupan saudara, mungkin itu adalah upah dari kejahatan kita. Ingat saudara, takutlah untuk berbuat dosa, tapi jangan takut untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Maka Allah sumber segala damai dan sejahtera akan merubah segala kehidupanmu, ketakutanmu menjadi kegirangan selama kita berseru, meratap dan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan menolong dan menopang saudara untuk menangis dan meratap di hadapannya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu di dalam firman Tuhan yang telah memberkati kami pada saat ini. Kami akui kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan, karena tidak tertutup kemungkinan kesalahan-kesalahan ini membuat hidup kami penuh dengan persoalan dan pergumulan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami akui segala kesalahan-kesalahan kami di masa yang lalu, di pekan yang lalu, agar kami mantap untuk memasuki kehidupan di pekan yang baru. Berdoa untuk keberadaan kami sebagai pasangan suami istri dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada damai dan sejahtera untuk kehidupan kami sebagai pasangan-pasangan suami dan istri. Berdoa untuk anak-anak kami yang sementara ada dalam masa pertumbuhan. Tuhan Yesus menyayangi dan mencintai anak-anak kami. Anak-anak kami yang ada di dalam usia pemuda dan remaja, damai dan sejahtera Tuhan dan hikmat Tuhan memenuhi akan kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka boleh bergaul, mereka boleh melaksanakan cita-cita dan harapan mereka dengan penuh bimbingan dan takut akan Tuhan. Berdoa untuk orang tua yang kami kasihi dan kami cintai, dimanapun orang tua kami berada. Di hari tua mereka, kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa kasih. Jaga dan pelihara mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sanak saudara kekasih kami di kampung halaman kami masing-masing, atau yang jauh terpisah dengan kami di luar negeri. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati orang tua, adik, kakak kami, famili kami dimanapun mereka berada. Hamba berdoa untuk semua
yang akan beraktivitas di minggu yang baru ini, sebagai karyawan, karyawati, sebagai pegawai, sebagai pegawai negeri sipil, dan juga sebagai mahasiswa-mahasiswi. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati pekerjaan dan segala sesuatu kegiatan-kegiatan semua yang berdoa pada saat ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, ampuni dosa dan salah kami, lalu kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Pimpin terus bangsa dan negara kami Tuhan, terkhusus ketika kami akan memasuki masa pemilihan raya pada tahun 2024. Tuhan, berikanlah kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Persiapkan saat ini juga Tuhan, sehingga ketika terjadi pergantian pemimpin, sudah ada pemimpin yang takut akan Tuhan, yang Engkau berkati memimpin dan menyertai bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati akan gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, dan semua pengurus-pengurus gereja, bahkan sampai pembantu-pembantu umum di dalam gereja. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk segala macam kelemahan-kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah semakin dikuatkan dan dipulihkan, yang berduka dihiburkan dan ditopang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kurang sempurna, yang kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Doris dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat meratap, selamat berdoa, selamat mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tuhan sayang kita semua. Shalom.